Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Pelindung Tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 3638-3640 Bab 3638, Bottomless Cavern. Landon Sen mengangguk dan berkata, ini alami. Kamu tidak perlu mengatakan itu, muridnya akan melakukan hal yang sama. Nenek moyang Tianying sedikit mengangguk. Setelah dia terdiam untuk waktu yang lama, dia sepertinya merasa sedikit kesal, tetapi dia melanjutkan, sikap, krisis di 7 istana suci telah diselesaikan, kamu harus meninggalkan tempat kecil ini secepat mungkin, jangan menunda. Waktu. Tuer tahu bahwa dia akan meninggalkan Seven Secret Palace segera. Sebelum meninggalkan Seven Secret Palace, ada satu hal yang murid ingin minta nasihat dari guru, kata Landon Sen dengan tegas. Tapi itu tidak masalah. Mata leluhur tua Tianying yang berlumpur menunjukkan kecemerlangan. Selalu menerima manfaat Landon Sen secara membabi buta, pada kenyataannya, leluhur Tianying juga berharap bahwa tuannya dapat berguna bagi Landon Sen. Langkah selanjutnya adalah pergi ke Dongsheng Senzu. Dikatakan bahwa ada formasi teleportasi kelas dunia di Gunung Kengkong di sebelah barat Sungai Liusa. Guru dapat mengetahui di mana formasi teleportasi berada. Landon Sen bertanya terus terang. Nenek moyang bayangan langit menjawab, ada jurang di tengah-tengah gunung berlubang yang disebut lubang tanpa atom, dan ada formasi teleportasi kelas dunia di jurang itu. Namun, dikatakan bahwa setelah perang kehancuran, lubang tak berdasar dihancurkan oleh alien yang kuat. Binatang buas itu menempati sarang, hampir tidak ada beku yang berani masuk. Binatang penyihir asing. Aku tidak tahu binatang penyihir asing mana. Landon Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Nenek moyang Sky Shadow berkata dengan tenang, aku tidak tahu binatang penyihir macam apa. Jika Tuer benar-benar ingin menggunakan susunan teleportasi kelas dunia itu, dia harus berpikir 2 kali dan melanjutkan dengan hati-hati. Terima kasih atas pengingatnya, Tuan. Landon Sen memeluk tinjunya dan berkata dengan suara berat. Setelah mengobrol beberapa kata, Landon Sen mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur Tianying. Terbang keluar dari Gunung Yundai, Landon Sen kebetulan menerima catatan transmisi suara yang dikirim oleh Yuan Tianzong. Isi catatan transmisi suara tidak lebih dari undangan hangat untuk berpartisipasi dalam jamuan perayaan yang diadakan oleh 7 istana suci 3 hari kemudian. Berpikir mampu mendukung 7 istana suci, Landon Sen tidak menolak, bagaimanapun, dia tidak kekurangan 3 hari ini. Setelah pertempuran sebelumnya, Landon Sen sedikit lelah, dan kembali ke puncak Fulong untuk duduk dan beristirahat. Setelah beristirahat, Landon Sen mengambil cabang Willow Layu, bermain dan belajar untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa pohon roh memiliki kemampuan untuk menelan dan menyerap kekuatan spiritual yang kacau, dan kecepatan penyerapan tidak lambat. Jika batu roh peri tingkat rendah dikonversi, cabang Willow ini dapat menelan kekuatan spiritual kacau di 10.000 batu roh peri tingkat rendah sehari. Dikonversi menjadi 1000 tahun, biayanya 10 juta batu roh kelas bawah yang berharga lebih rendah. Cara yang paling cocok untuk menghangatkan kayu roh ini adalah membiarkannya menyerap batu roh peri kelas rendah secara terus-menerus. 10 juta batu roh peri tingkat rendah, kesempatan untuk menyelamatkan hidupmu, itu hanya tawar-menawar. Batu roh abadi tingkat rendah yang dimiliki oleh Landon Sen sudah dihitung dalam triliunan. Untuk tiran lokal seperti dia, 10 juta batu roh abadi tingkat rendah hanya setetes dalam ember. Cairan spiritual di cabang Willow ini baru saja dikonsumsi, dan akan butuh ribuan tahun untuk menghangatkannya sampai ke titik di mana ia dapat digunakan untuk perawatan. Kebetulan Landon Sen memiliki kuil Guangtian. Jika benda ini disimpan di kuil Guangtian, itu bisa menghemat 900 tahun, dan hanya perlu 100 tahun untuk menghangatkannya ke keadaan yang dapat digunakan. Karena Landon Sen menerobos basis budidaya Tianxian, kemampuannya untuk mengontrol istana Guangtian jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia sudah dapat menempatkan beberapa objek di istana Guangtian, mirip dengan fungsi cincin penyimpanan. Meskipun fungsi ini nyaman, ia juga memiliki keterbatasan. Dibandingkan dengan cincin penyimpanan, ruang internal istana Guangtian terlalu kecil, dan benda hidup tidak dapat disimpan. Begitu makhluk hidup disimpan di kuil Guangtian, Landon Sen tidak bisa mengambil kuil Guangtian ke dalam tubuhnya. Namun, tidak masalah membiarkan kuil Guangtian berfungsi sebagai tempat untuk menghangatkan cabang-cabang Willow. Setelah mengambil keputusan, Landon Sen menumpuk sejumlah besar batu roh abadi kelas rendah di istana Guangtian, dan menempatkan cabang Willow di tengah tumpukan batu roh abadi, memungkinkannya untuk terus menyerap kekuatan spiritual kacau di batu roh abadi. Dengan cara ini, Landon Sen akan dapat menggunakan benda ini 100 tahun kemudian. Dikatakan bahwa Bodhisattva Guanyin dari Gunung Luojia, yang juga 12 Dewa Emas Cihangdao, pernah memiliki harta tingkat Tongsuan yang disebut Yang Liu Jingping. Kebetulan Zen Master dari juga menemukan cabang Willow ini di reruntuhan Danau Taihu di Gunung Luojia. Meskipun saya tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya, Landon Sen sengaja atau tidak sadar menamakan cabang pohon Willow ini, Lingmu of Yang Liu, sebagai harta simpan di kuil Guangtian.
3 hari kemudian, Landen Sen menghadiri pesta perayaan yang diadakan oleh Seven Holy Palace. Semua murid dari 7 istana suci menghadiri perjamuan perayaan, dan Landen Sen tampaknya menjadi fokus perhatian semua orang, seolah-olah dia memiliki lingkaran cahaya sendiri, dan dihormati serta dicintai oleh banyak murid. Landen Sen tidak terlalu menyukai kesempatan seperti ini, tetapi menyadari bahwa hati para biksu di Seven Sacred Palace sudah mulai membengkak sedikit, jadi dia mengatakan beberapa patah kata selama perjamuan. Mungkin itu untuk memperingatkan para murid dari 7 istana suci untuk tidak bersantai dalam kultivasi mereka. Tidak ada yang bisa mengatakan situasi Mei Xian di masa depan. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatan kultivasi dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi segala sesuatu di masa-masa sulit. Kata-kata Landen Sen menginspirasi banyak biksu di 7 istana suci, dan sangat disetujui oleh Yuan Tianzong dan para penatua lainnya dari 7 istana suci. Setelah jamuan makan, Landen Sen menemukan Yuan Tianzong sendirian dan menjelaskan beberapa hal kepadanya. Berdasarkan penampilannya sebelumnya melawan langit dalam perang, Yuan Tianzong tampaknya menganggap Landen Sen sejajar dengan leluhur bayangan langit, dan penampilannya penuh hormat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Landen Sen langsung mengeluarkan selusin tas penyimpanan yang disiapkan dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Yuan Tianzong. Ini adalah... Yuan Tianzong mengambil tas penyimpanan itu tanpa sadar dan hendak melihatnya. Ada 1 triliun batu roh abadi kelas rendah dan sejumlah besar senjata sihir. Selama sumber daya ini digunakan dengan benar, mereka dapat mendukung pengembangan yang kuat dari 7 istana suci. Landen Sen berkata dengan tegas. Sial, 1 triliun. Yuan Tianzong sangat ketakutan sehingga dia menarik napas dingin. Dia melirik tas penyimpanan. Itu memang tak terhitung banyaknya batu roh peri kelas rendah, serta sederetan senjata sihir yang mempesona. Meskipun Yuan Tianzong telah melihat dunia, dia masih dikejutkan oleh kekayaan yang begitu besar, dan dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Dia akhirnya menelan dan berseru, Penatua Sen, hal-hal ini terlalu mahal, beraninya aku menerimanya. Jika kamu tidak berani menerima apa-apa, kamu adalah tuan dari 7 istana suci, jadi tentu saja kamu harus menerimanya. Ini bukan apa-apa bagiku. Aku ingin memberikan lebih banyak sumber daya, tetapi 7 istana suci memiliki terlalu banyak sumber daya bukanlah hal yang baik. Landen Sen berkata dengan tergesa-gesa, dia awalnya ingin mengambil 1 atau 2 harta abadi tingkat konsekrasi untuk tetap sebagai harta 7 istana suci. Tetapi setelah memikirkannya, jika harta abadi tingkat konsekrasi tertinggal, setelah masalah ini diumumkan, mudah untuk didambakan oleh orang-orang, yang bukan hal yang baik untuk Seven Sacred Palace. Yuan Tianzong terkejut dan gembira, tetapi masih belum berani menerimanya. Landen Sen membujuknya beberapa kali sebelum Yuan Tianzong setuju. Dia sangat tersentuh dan memberikan hadiah besar kepada Landen Sen. Yuan Tianzong adalah seorang murid dari 7 istana suci. Terima kasih Penatua Landen Sen. Kamu tidak perlu berterima kasih. Karena sumber daya untuk membantu Seven Sacred Palace tumbuh dan berkembang telah diserahkan kepadamu, Sen tidak perlu khawatir. Aku akan pergi, dan aku akan kembali ke Seven Sacred Palace lagi jika aku memiliki kesempatan di masa depan. Landen Sen berubah menjadi cahaya keemasan dan naik ke langit, melayang pergi. Bab 3639, Forget About the Real World. Dengan rasa terima kasih, Yuan Tianzong membungkuk ke arah tempat Landen Sen terbang. Landen Sen tidak meninggalkan Seven Sacred Palace secara langsung, tetapi pertama-tama pergi ke gunung bernama Gunung Yunxi, di bagian utara Seven Sacred Palace, di mana terdapat loteng berbentuk menara. Tempat ini adalah kediaman Dai Xiong, penguasa aula perak dari 7 istana suci. Dai Xiong telah koma selama 1000 tahun sebelum dia bangun. Setelah dia bangun, dia tinggal di Gunung Yunxi untuk mundur. Pada perjamuan sebelumnya, Landen Sen mengirim transmisi suara ke Dai Tian, mengatakan bahwa dia akan datang ke Gunung Yunxi untuk merawat Dai Xiong dan membantunya pulih. Sadar akan kunjungan Landen Sen, Dai Tian segera terbang keluar dari loteng dan dengan penuh hormat menggenggam tinjunya ke arah Landen Sen dan berkata, Dai Tian memberi penghormatan kepada penatua tertinggi. Jangan sopan. Melihat mantan teman-temannya menganggap dirinya senior, Landen Sen tidak bisa menahan nafas bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah berdiri di posisi yang lebih tinggi, memang sangat sulit untuk mengatasi kedinginan, mantan teman tidak semurni dulu, ini juga kesepian yang unik bagi generasi kultivasi dan Taoisme. Meskipun Landen Sen ingin mengobrol dengan Dai Tianpan, dia tidak tahu harus berkata apa, keduanya sepertinya tidak memiliki topik yang sama. Setelah terdiam beberapa saat, Landen Sen berkata dengan suara yang dalam, bahwa saya untuk melihat Hall Master Dai. Ini baik. Dai Tian menarik napas dalam-dalam dan membawa Landen Sen ke loteng. Di ruang pelatihan di lantai atas loteng, Dai Xiongduan sedang duduk di atas futon, wajahnya pucat, napasnya pendek, dan kepalanya penuh dengan rambut putih, bahkan sulit untuk berdiri dan bergerak. Melihat Dai Tian memimpin Landen Sen ke ruang pelatihan, Dai Xiong berdiri dengan goyah, dan akan melangkah maju untuk menyambutnya. Tetua Taisang sedang berkunjung, Dai Xiong telah melewatkan banyak jalan untuk menyambut Anda.
Melihat kelemahan Dai Xiong, Landen Sen dengan cepat membantunya berdiri dan berkata, Tuan Istana Dai terlalu sopan. Penatua Landen Sen, kamu adalah pahlawan besar Mei Shan dan dermawan besar dari Seven Secret Palace. Aku, Dai Xiong, harus memberimu hadiah yang hebat. Dai Xiong berkata dengan bergelombang, dan kemudian membungkuk pada Landen Sen. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, dia belajar segalanya dari mulut Dai Tian. Dai Xiong terkejut dan emosional saat memikirkan junior di masa lalu yang tumbuh hingga saat ini. Dai Xiong sangat senang melihat sosok surgawi di 7 istana suci. Tuan Istana Dai, duduk dan tunggu aku perlahan memperlakukanmu, kata Landen Sen belak-belakan. Dia tidak nyaman dengan Dai Xiong yang begitu sopan padanya. Terima kasih terlalu tua. Dai Xiong mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh, dan kemudian duduk di kasur dengan jujur seperti yang dikatakan Landen Sen. Landen Sen segera melangkah maju untuk merawat Dai Xiong dan menyuntikkan banyak cahaya langit yang mengkilap ke tubuh Dai Xiong. Kerusakan internal Dai Xiong sangat serius, dan dia pernah meledakkan alkimia batinnya menjadi roh melemahkan jangka panjang, yang mungkin tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Untungnya, setelah Landen Sen dipromosikan ke dunia abadi surgawi, kekuatan asli dari api lampu jantung berwarna glasir di tubuhnya sangat meningkat, dan kemampuannya untuk menyembuhkan pembudidaya duniawi seperti Dai Xiong menjadi menonjol. Butuh lebih dari setengah jam sebelum Landen Sen menyelesaikan perawatannya, berkeringat deras. Kerusakan internal Dai Xiong pada dasarnya telah pulih, dan tubuh fisiknya telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Selama dia tetap tenang, dia harus dapat sepenuhnya pulih dalam 10.000 tahun. Itu tidak akan menjadi masalah untuk mengembalikan budidaya di masa depan. Setelah Landen Sen menyelesaikan perawatannya, Dai Xiong dan Dai Tian dan putranya secara alami berterima kasih. Setelah beberapa percakapan singkat, Landen Sen tidak tinggal terlalu banyak dan meninggalkan Gunung Yunxi. Sebelum meninggalkan Meishan, Landen Sen pergi ke lembah gunung yang dalam di suatu tempat di utara Gunung Kipan. Pada awalnya, Yuan Tianzong menetap di Gukimen dan beberapa sekte lain dari puncak Qianqiu di sini, lingkungan di Ngarai tidak buruk, jauh lebih baik daripada Gunung Changluan. Para murid prajurit kuno tinggal di sini sementara waktu, Setelah situasi di Meishan stabil, temukan tempat berlindung lainnya. Landen Sen melihat kepala Ning Rufeng dan memberikan sejumlah sumber daya pelatihan yang cukup untuk mempertahankan pengembangan dan pertumbuhan artefak kuno, dan Ning Rufeng siap menerimanya. Tepat ketika Landen Sen hendak pergi, Ning Rufeng batuk, Anak laki-laki Landen Sen, gadis kecil itu berpikir tentang Anda siang dan malam, Anda mungkin juga melihatnya sebelum Anda pergi, dan biarkan dia pergi tanpa penyesalan. Ini baik. Landen Sen sedikit mengangguk, melepaskan mata iblis suci dan memindai, dan menemukan lokasi Ning Xiao Yao. Landen Sen berubah menjadi cahaya keemasan, sampai ke tebing di puncak gunung, melayang dan jatuh di depan Ning Xiao Yao yang sedang menonton bulan sendirian. Ning Xiao Yao terkejut, Sen. Senior Sen, mengapa kamu di sini? Kepala berkata kamu ingin bertemu denganku, kata Landen Sen dengan terus terang. Aku tidak mengatakan hal seperti itu. Wajah Ning Xiao Yao memerah karena malu. Melihat suasananya agak memalukan, Landen Sen tidak tahu bagaimana menghadapinya, dan berkata dengan lugas, Nona Ning, saya akan segera pergi. Sebelum saya pergi, saya ingin memberi Anda sesuatu. Setelah semua, Landen Sen dengan hati-hati memilih beberapa artefak abadi berkualitas tinggi dari cincin penyimpanan, serta banyak pesona yang menyelamatkan jiwa, dan menyerahkannya kepada Ning Xiao Yao. Ini. Sekte artefak kuno telah menerima begitu banyak kebaikan dari senior Sen, bagaimana mungkin gadis kecil itu malu untuk menerima barang-barangmu lagi? Ning Xiao Yao menggigit giginya yang perak. Ini tidak ada hubungannya dengan sekte ini, kau dan temanku, hadiah kecil ini mungkin ada gunanya untukmu, terimalah. Landen Sen membujuk. Ning Xiao Yao terdiam untuk waktu yang lama, dan membungkuk pada Landen Sen, terima kasih. Ngomong-ngomong, aku juga punya jongkok kacau yang aku pelihara, dan kebetulan itu adalah gunung untuk Nona Ning. Binatang buas ini telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan Sen tidak tahan untuk mengasingkannya, sehingga Nona Ning akan menyelesaikan binatang buas ini untukku. Landen Sen menamparkan kantung binatang roh, memanggil kalajengking yang kacau, dan memecat tuannya. Chaos Conqueror ini hanya memiliki kekuatan tempur tahap pertengahan hingga akhir dari manusia abadi, dan bagi Landen Sen hari ini, itu tidak ada gunanya. Lebih baik memberikannya kepada Ning Xiao Yao daripada menyimpannya di salju. Chaos Xuan, yang tidak setuju dengan tuannya, berbaring di depan Little Demon Ning dengan jujur, dengan Landen Sen di sampingnya, dan Chaos Xuan tidak berani membuat masalah. Ning Xiao Yao tidak menolak kebaikan Landen Sen, dan segera menggunakan teknik kontrak darah untuk menerima kekacauan Xuan Ni. Miss Ning, Sen sudah pergi, hati-hati. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen berbalik, baru saja akan melarikan diri. Dan masih banyak lagi. Ning Xiao Yao berteriak untuk Landen Sen, bibir tipisnya bergetar, dan dia berhenti berbicara.
Setelah berjuang untuk waktu yang lama, dia masih tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia hanya mengertakkan gigi dan bertanya, Langdon Sen, kali ini kita selamat tinggal, apakah kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi? Kami akan bertemu secara kebetulan. Setelah Langdon Sen mengucapkan kata-kata ini, tanpa menoleh ke belakang, ia segera berubah menjadi mundur dan pergi. Melihat Langdon Sen menghilang kembali, Ning Xiaoyao menatap jauh ke depan, seolah-olah hilang dalam hatinya. Langdon Sen telah memiliki begitu banyak wanita. Secara alami, kecerdasan emosionalnya tidak rendah. Dia tahu bahwa Xiao Yaoning memiliki lebih atau kurang kasih sayang untuknya, tetapi Langdon Sen tetap memilih untuk tidak menanggapi. Lagi pula, dia dan Xiao Yaoning tidak memiliki dasar hubungan. Ini mirip dengan Lanxian. Anak-anak berbeda. Daripada memiliki hutang emosional yang tidak masuk akal, lebih baik melupakan dunia nyata. Dalam True Immortal Realm, terlepas dari Lanxianer, satu-satunya wanita yang peduli dengan Langdon Sen sekarang adalah Xia Saner. Sayang sekali Xia Saner meninggalkan Meishan lebih dari 2000 tahun yang lalu dan tidak tahu harus kemana. Langdon Sen menghela nafas, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Bab 3640, The Mystery of the Bottomless Pit. Setelah terbang keluar dari Meishan, Langdon Sen melewati Huang Fengling dan datang ke Pansiling. Sebelum pergi ke Gunung Singkong, Langdon Sen tidak lupa mengunjungi Huang Huaguan. Kekuatan besar dan kecil dari Pansiling telah tumbuh semakin kuat dan kuat karena mereka ditugaskan untuk kristal urat bumi yang diperoleh dari Pansidong, dan aura kacau di seluruh Pansiling telah menjadi lebih penuh dan kaya daripada sebelumnya. Pemandangan Huanghua setinggi matahari, dan sangat terpesona oleh para biksu asli di Pansiling. Setelah Langdon Sen datang ke Huanghua Guan, dia langsung menemui Kaisar Hongling. Melihat kembalinya Langdon Sen, Kaisar Hongling sangat gembira. Sebenarnya, berita tentang Situoling dan Xiniu Hezu telah lama didengar oleh Kaisar Hongling, yang juga mendengar tentang hal-hal mengerikan Langdon Sen di Situoling dan Xiniu Hezu, dan mengagumi kultivasi Langdon Sen. Sangat cepat. Keduanya tak terelakkan berbicara untuk sementara waktu, dan Langdon Sen mengatakan kepada tiga sage Kaisar Xuanyuan untuk menduduki seluruh wilayah abadi Tianmang, dan memintanya untuk selalu memperhatikan situasi di wilayah abadi Tianmu. Jika pasukan tiga sage Xuanyuan menyerang ke negeri peri Tianmu, pemandangan Huanghua cara terbaik adalah menarik waktu. Kaisar Hongling tidak menyetujui tindakan ini, dan menghela nafas dengan lembut, Langdon Sen, aku tahu kamu sudah memikirkan Huang Huaguan. Aku sangat senang tentang itu, tetapi tidak mungkin bagi Huang Huaguan meninggalkan Pansiling. Pansiling adalah tanah air tempat para murid Huang Huaguan bergantung untuk bertahan hidup. Bahkan jika saya ingin melakukan ini nanti, banyak murid Huang Huaguan saya tidak akan setuju dengan penyimpangan semacam ini dari tanah air mereka. Tidak peduli musuh macam apa yang datang, Huang Huaguan lebih suka pertarungan putus asa, tidak akan melepaskan kota, biarkan orang lain menginjak-injaknya. Langdon Sen mengerutkan kening dan berkata, tapi. Kaisar Hongling dengan tegas berkata, tidak perlu, tapi hatiku ditentukan. Langdon Sen, setelah semua, kamu bukan biksu asli Huang Huaguan, jika kamu benar-benar menghadapi krisis yang tak terelakkan, kamu saya bisa membiarkannya sendirian dan menghadapi segalanya itu dia. Melihat Putri Hongling begitu gigih, Langdon Sen agak tidak berdaya. Kaisar Hongling menghela nafas dengan lembut dan berkata, Langdon Sen, jangan salahkan ratu karena paranoid, ratu itu juga tak berdaya. Anda memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi jangan khawatir tentang Huang Huaguan. Bahkan, Anda kadang-kadang saya sudah sangat senang bisa kembali, dan saya tidak berharap Anda benar-benar mengambil alih kekuasaan Huang Huaguan di masa depan. Namun, Huang Hua ini posisi Tuan Muda Guan dicadangkan untuk Anda setiap saat. Langdon Sen tidak mengambil ketenaran dan kekayaan, tetapi dia masih berterima kasih kepada Kaisar Hongling dan Huang Huaguan atas kebaikan mereka dalam kultivasi mereka di awal, meninggalkan beberapa sumber daya untuk Kaisar Hongling, dan bahkan mengambil 2 harta peri yang dikuduskan untuk dibagikan. Saya memberikannya kepada Kaisar Hongling sebagai dukungan perkembangan pandangan Huang Hua. Kaisar Hongling mengucapkan terima kasih berulang kali, berusaha yang terbaik untuk menjaga Langdon Sen agar tidak tinggal selama beberapa hari sebelum pergi. Langdon Sen tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia menolak Kaisar Hongling dan mengklaim bahwa dia akan kembali ketika dia bebas. Setelah mengobrol sebentar, Langdon Sen meninggalkan kuil Huanghua dan pergi ke Gunung Singkong di barat laut Sungai Liusa. Gunung Kengkong adalah area terkecil di 13 pegunungan, di wilayah abadi Tianmu. Sebelum Perang Kehancuran, tempat ini adalah tempat suci untuk pembudidayaan, dengan puluhan sekte besar terkenal. Sangat disayangkan bahwa sekte-sekte ini dihancurkan oleh seluruh pasukan dalam pertempuran kehancuran. Gunung Kengkong saat ini lebih buruk daripada Meishan, hampir merupakan gurun, berpenduduk jarang. Alasan mengapa gunung berlubang jatuh ke titik ini terkait dengan lingkungan geografisnya. Pada saat Perang Kepunahan, ras setan mendarat dari daerah di sekitar ras setan, dan ras setan adalah yang pertama untuk menyerang ras setan, sehingga sangat bobrok. Lebih dari sebulan kemudian, Langdon Sen datang ke daerah tengah Gunung Kengkong.
Bahkan di tengah gunung berlubang, masih belum ada orang, dan di sepanjang jalan, Landen Sen hanya melihat beberapa kota kecil. Tidak ada sekolah yang layak di sini, dan ada bandit dan bandit di mana-mana. Jika kultivator bawah melonjak ke Gunung Kongkong, saya khawatir itu akan menjadi awal yang paling sial. Landen Senlu menemui sebuah kamp bandit dan menerobos masuk ke kamp secara langsung, membajak pemilik desa, dan memaksa keluar lokasi khusus dari lubang tanpa dasar. Mengetahui bahwa lubang tanpa dasar terperangkap di aliran gunung dari sebuah gunung besar di tengah-tengah gunung yang kosong, perlu waktu beberapa hari bagi Landen Sen untuk tiba di aliran gunung itu dan akhirnya melihat seluruh gambar lubang tanpa dasar. Jurang maut adalah jurang maut sekitar 100 mil, interiornya sangat gelap, dan tidak mungkin untuk melihat kenyataan. Menurut berita sebelumnya yang diungkapkan oleh pemilik desa, jurang maut ini adalah jadi pertama di gunung tenggelam, dan jika Anda menerobos masuk, Anda akan mati. Landen Sen membuka mata iblis suci dengan sikap hati-hati dan menyapu ke jurang. Lubang ini layak dikenal sebagai jurang maut. Bahkan dengan batas penglihatan iblis yang suci, mustahil untuk melihat pemandangan terdalam, yang membuktikan bahwa lubang ini setidaknya memiliki kedalaman puluhan ribu mil. Landen Sengi berani, dan karena dia tidak bisa melihatnya, dia harus masuk dan melihatnya. Langkah ini sudah tercapai, dan Landen Sen tidak bisa lagi mundur. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia melompat ke lubang tanpa dasar. Huhuhu. Jatuh ke dalam jurang, Landen Sen jelas merasakan kekuatan pengisapan yang kuat di bawah jurang, seolah-olah dia sedang berusaha menyedot orang. Dan semakin dalam Anda jatuh, semakin besar sedot, dan semakin sulit untuk melawan kekuatan kejatuhan. Landen Sen membiarkan penyedotan ini untuk bertindak atas dirinya, dia ingin melihat ketenaran seperti apa yang dimiliki oleh orang yang tidak berdaya ini. Saya tidak tahu berapa lama. Dengan ledakan yang keras, tubuh Landen Sen jatuh ke tanah, menghancurkan tanah ke dalam kawah sedalam puluhan ribu meter. Rao adalah kekuatan fisiknya yang menakjubkan, dan seluruh tubuhnya masih sakit. Mendesis. Landen Sen bangkit dan meregangkan anggota badan dan anggota badannya. Untungnya, tubuhnya hanya sedikit mati rasa karena syok, yang bukan masalah besar. Segera setelah saya keluar dari lubang tanah, saya mendengar suara garing, dan kaki kanan saya menghancurkan tengkorak. Landen Sen mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa mayat biksu ada di mana-mana di bagian bawah gua, dan tanah berserakan dengan senjata ajaib dan beberapa puing yang tidak diketahui. Tidak ada aura dan kekacauan. Bagian bawah gua sangat luas sehingga tidak terlalu banyak gua, tetapi lebih merupakan ruang yang independen, tanpa ujung yang terlihat, depan, belakang, kiri, dan kanan, kepala angin hitam di gua, memberi orang perasaan berdebar-debar yang kuat. Energi setan Brahma. Landen Sen menyipitkan matanya, dagingnya sangat merasakan bahwa energi hitam yang merasuki gua itu adalah Brahma Devilki, dan dia langsung menjadi waspada. Energi setan Brahma hanya bisa dilepaskan oleh setan besar. Karena energi setan Brahma ada di gua ini, apakah ada setan besar yang tinggal di sini? Hujan. Tepat ketika Landen Sen memikirkannya, sesuatu sepertinya datang melalui tempat iblis tepat di depannya, dengan kecepatan yang sangat cepat. Bukan hanya di depan, tapi sepertinya juga ada gerakan dari belakang. Ups. Rambut-rambut Landen Sen didirikan di mana-mana, dan jalan rahasia itu tidak bagus. Tampaknya ada makhluk hidup yang tidak dikenal menatapnya sebelum dan sesudah. Reaksi pertama Landen Sen adalah terbang di udara, menghindari musuh di kedua sisi sebanyak mungkin. Tetapi dia ngeri menemukan bahwa ada angkatan udara terlarang di bagian bawah gua. Setelah dia hanya terbang hingga 100 meter ke udara, dia dipaksa jatuh oleh kekuatan besar dan hampir jatuh ke tanah. Sialan. Wajah Landen Sen membumi, putus asa, dia hanya bisa menawarkan kapak Xuan Hua, siap untuk menanggapi musuh.